Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang materi persamaan Maxwell dan syarat-syarat batas pada buku Medan Elektromagnetika seri buku Skaum di bab 13. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Sabirin Hutagalung, NIM 180150119 kelas A4, jurusan Teknik Elektro di Universitas Markus Saleh. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Pada materi bab 13 persamaan Maxwell dan syarat-syarat batas, ada 5 subbab yang kita akan bahas, termasuk diantaranya syarat-syarat batas medan magnetik, lalu lembaran arus di perbatasan, dan rangkuman syarat-syarat batas serta persamaan-persamaan Maxwell. Sifat-sifat kuat medan listrik E dan rapat flux listrik D pada perbatasan dua bahan telah kita telaah dalam bab 7 yang sebelumnya. Untuk medan-medan statis, penelaahan serupa akan dilakukan sekarang terhadap intensitas medan magnetik H dan kerapatan flux magnetik B, juga bagi medan-medan statis. Ini akan melengkapi penelaahan syarat-syarat batas bagi keempat medan vektor utama kita. Dalam bab 12 yang sebelumnya, kita telah membahas medan-medan berubah yang memperkenalkan rapat arus perpindahan JD dan juga hukum Faraday. Dalam bab ini, persamaan-persamaan yang sama tadi ditambah dengan beberapa lagi yang diperoleh lebih awal akan dikelompokkan secara bersama, membentuk suatu himpunan yang dikenal sebagai persamaan-persamaan Maxwell. Persamaan inilah yang melandasi seluruh teori medan elektromagnetik. Karenanya, kita perlu memahaminya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan syarat-syarat batas medan magnetik. Kalau kita periksa H dan B pada perbatasan dua bahan, kita dapat mengharapkan menjumpai perubahan-perubahan mendadak, sama seperti pada E dan D pada perbatasan dua bahan dielektrik yang berbeda. Pada gambar diperlihatkan permukaan batas yang memisahkan bahan L dengan sifat-sifat sigma 1 dan nu R1 dari bahan 2 dan sigma 2 dan nu R2. Sifat B dapat ditentukan memakai silinder tegak kecil yang ditempatkan di perbatasan, seperti terlihat di gambar tersebut karena garis-garis flux sinambung. Integral kontur B ds sama dengan integral batas bawah ujung 1 B1 ds1 ditambah integral batas bawah selubung silindris B ds1 ditambah integral batas bawah ujung 2 B2 ds2 sama dengan 0. Sekarang, jika kedua bidang itu didekatkan satu sama lain sambil menjaga agar permukaan batas itu selalu berada di antaranya, maka luas selubung silinder akan mendekati 0 dan memberikan integral kontur BDS sama dengan integral ujung 1 BE1 DS1 ditambah integral ujung 2 B2 DS2 sama dengan 0. Dalam kata-kata komponen, normal dari B adalah kontinu melalui suatu perbatasan. Perhatikan normal yang manapun pada perbatasan itu. Boleh dipakai menetapkan BN1 dan BN2 tersebut. Untuk perubahan H ketika melalui perbatasan dapat kita peroleh dengan aplikasi hukum Ampere sekitar suatu lintasan persegi panjang. Integral H dI sama dengan 0, yaitu HL1 delta L1 dikurang HL2 delta L2, maka HL1 sama dengan HL2. Jadi, H yang tangensial mempunyai proyeksi yang sama pada kedua sisi persegi panjang itu karena persegi panjang dapat diputar 90 derajat dan argumen ini diulang. Akibatnya adalah HT1 sama dengan HT2. Komponen tangensial H kontinu pada permukaan batas yang bebas arus, maka hubungannya yaitu tangensial θ1 per tangensial θ2 sama dengan nu R2 per nu R1. Di antara sudut-sudut yang dibuat H1 dan H2 dengan permukaan batas yang bebas arus dapat diturunkan dengan analog. Lalu yang berikutnya adalah lembaran arus di perbatasan. Jika konduktivitas salah satu bahan di perbatasan tersebut tidak nol, arus mungkin saja dijumpai di sana. Arus ini bisa berupa arus yang melalui seluruh bahan itu, namun yang akan kita perhatikan sekarang adalah lembaran arus pada permukaan batas. Gambar di bawah ini menunjukkan suatu lembaran arus yang serba sama. Dalam sistem koordinat yang dipakai di sana, K sama dengan K0 dalam vektor AY dan kedudukannya adalah pada bidang batas X sama dengan 0 dari daerah 1 dan 2. Medan magnetik H aksen yang ditimbulkan lembaran arus.
H aksen 1 sama dengan setengah K dikali AN1 sama dengan setengah K0 dalam vektor AZ. Dan H aksen 2 sama dengan setengah K dikali AN2 sama dengan setengah K0 dalam arah min AZ. Jadi H aksen mempunyai diskontinuitas sebesar nilai mutlak K0 pada permukaan batas. Kalau ada pula medan lain H double aksen yang berasal dari sumber lain lagi, komponen tangensialnya akan kontinu pada perbatasan. Medan resultannya adalah H sama dengan H aksen 1 ditambah H aksen 2. Kemudian mendapatkan diskontinuitas sebesar nilai mutlak K0 bagi komponen tangensialnya. Ini diungkapkan dengan rumus vektor H1 dikurang H2 dikali AN12 sama dengan K, di mana AN12 adalah vektor satuan normal dari daerah 1 ke daerah 2. Hubungan vektor ini bebas dari pilihan sistem koordinat. Lebih jauh lagi, ia juga berlaku bagi lembaran arus yang tak serba sama, dalam hal mana K adalah rapat arus pada titik perbatasan yang ditinjau. Lalu, yang berikutnya adalah rangkuman syarat-syarat batas. Untuk keperluan acuan, di bawah ini dituliskan juga hubungan bagi E dan D pada perbatasan dua dielektrik, bersama-sama dengan hubungan-hubungan bagi H dan B. Bisa kita perhatikan bahwa di tabel ini ada medan magnetik dan medan listrik, yang mana medan magnetiknya hubungan Bn1 sama dengan Bn2, dengan medan listrik Dn1 sama dengan Dn2 pada bebas muatan. Dan untuk medan magnetik HT1 sama dengan HT2 untuk bebas arus, di medan listriknya itu D1 kurang D2 dalam vektor AN12 sama dengan min rho S dalam muatan permukaan. Lalu pada medan magnetik H1 dikurang H2 dikali AN12 sama dengan K pada lembaran arus, dan di medan listriknya itu ET1 sama dengan ET2. Dan pada medan magnetik juga ada tangensial θ1 per tangensial θ2 sama dengan nu R2 per nu R1 pada bebas arus, dan medan listrik tangen θ1 per tangen θ2 sama dengan epsilon R2 per epsilon R1. Hubungan-hubungan ini diturunkan untuk kondisi statis. Lalu persamaan-persamaan Maxwell. Suatu medan E dapat ditemukan tanpa disertai medan H. Misalnya, dalam hal kapasitor bermuatan Q. Begitu pula penghantar yang dilalui arus I membentuk medan H tanpa medan E. Tapi untuk medan-medan yang berubah dengan waktu, H tak mungkin ada tanpa medan E. Demikian pula E tak mungkin ada tanpa kehadiran H yang berkaitan. Persamaan-persamaan yang dikelompokkan di bawah ini, yang disebut persamaan-persamaan Maxwell, sudah diperoleh dan dibahas secara terpisah pada bab-bab yang lalu. Dalam tabel tersebut dikemukakan bentuknya yang paling umum, di mana dibolehkan adanya muatan-muatan dan arus konduksi dalam suatu daerah. Pada tabel tersebut kita ketahui ada bentuk titik dan bentuk integralnya. Untuk bentuk titik, divergensi dikali H sama dengan JC ditambah diferensial D per DT. Dalam bentuk integral, HDI sama dengan integral batas bawah S dikali JC ditambah diferensial D per DT DS dalam hukum Ampere. Lalu bentuk titik divergensi perkalian silang E sama dengan minus D diferensial B per DT. Dalam bentuk integral, maka EDI sama dengan integral batas bawah S dalam nilai minus diferensial B per DT DS dalam hukum Faraday S tetap. Dan untuk bentuk titik, divergensi perkalian dot dengan D sama dengan rho. Dalam bentuk integralnya itu integral D ds sama dengan integral batas bawah V dikali rho dV dalam hukum Gauss. Dan lalu untuk divergensi perkalian dot dengan B sama dengan 0, maka integralnya itu integral B ds sama dengan 0 dengan tak adanya monopol magnetik. Patut dicatat bahwa bentuk titik dan bentuk integral dari kedua persamaan yang pertama adalah ekivalen menurut teorema divergensi.
dalam ruang di mana tak ada muatan atau rho sama dengan 0 maupun arus konduksi JC sama dengan 0. Persamaan-persamaan Maxwell mengambil bentuk seperti tertera dalam tabel berikutnya, yaitu tabel persamaan Maxwell set ruang bebas. Di sana ada bentuk titik juga dan bentuk integral, sama seperti yang kita lihat sebelumnya. Pada bentuk titik ada perkalian antar divergensi dengan H. Perkalian silang divergensi dengan H sama dengan JC ditambah diferensial D per DT. Dalam bentuk integral, maka integral kontur HDI sama dengan integral batas bawah S nilai plus diferensial D per DT ds. Dan untuk bentuk titik, divergensi perkalian silang dengan E sama dengan minus diferensial B per DT. Dalam bentuk integralnya itu integral kontur EDI sama dengan integral batas bawah S nilai minus diferensial B per DT ds. Untuk bentuk titik, divergensi perkalian dot dengan D sama dengan 0, dan bentuk integralnya yaitu integral kontur D ds sama dengan 0. Lalu bentuk titik, divergensi perkalian dot dengan B sama dengan 0, maka bentuk integralnya yaitu integral kontur B ds sama dengan 0. Maka sampai sini saja pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan pengucapan yang salah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.